Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib baik bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Baik anak sekalian, untuk materi PAI kali ini kita akan membahas tentang kitab-kitab suci Allah, ya. Insya Allah bahasan tentang beriman kepada kitab suci Allah akan dibagi menjadi 2 sesi, ya. Sesi pertama hari ini dan sesi kedua insya Allah Senin setelah PTS, ya. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah terangkan hati dan pikiran kita, Allah cerdaskan otak kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, kita akan mulai, ya. Beriman kepada kitab suci Allah. Ya. Apa itu kitab suci? Kitab suci adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada para rasul pilihan Allah, ya, melalui malaikat Jibril yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Itu adalah arti dari kitab suci. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita agar kita selamat dunia dan akhirat, Allah turunkan kitab suci, ya, melalui malaikat Jibril untuk jadikan pedoman kita agar hidup kita terarah, agar kita punya aturan, ya. Dengan aturan dan pedoman tersebut diharapkan kita akan selamat dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui adalah, ya, dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu paling tidak ada 4 inti isi dari semua kitab-kitab suci Allah. Yang pertama, mentauhidkan, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, menjadikan Allah hanya satu-satunya Tuhan yang patut kita akui. Selain Allah maka tidak patut itu dijadikan sebagai Tuhan, ya. Kemudian peraturan baik dan buruk untuk manusia. Maksudnya peraturan yang baik adalah peraturan-peraturan yang diharapkan dengan aturan tersebut manusia hidupnya akan terarah, manusia tidak akan salah pilih, ya, selamat dunia dan akhirat. Dan aturan yang buruk adalah aturan-aturan yang tidak boleh, ya, dilakukan perbuat oleh manusia. Tujuannya apa? Kalau sampai manusia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka manusia atau kita semua hidupnya akan sengsara, baik itu untuk kehidupan di dunia apalagi di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, peristiwa atau riwayat masa lalu. Jadi di dalam kitab suci itu akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu-lalu. Contoh, kisah kelahiran Nabi Muhammad, kisah tentang Abu Jahal, kisah tentang Abu Lahab, kisah tentang Nabi Ibrahim, semuanya itu terangkum atau cantum di dalam kitab suci. Nah, dan kemudian yang keempat, peringatan. Peringatan di sini adalah agar manusia hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar manusia selamat hidup di dunia dan di akhirat, ya. Jadi itulah isi kandungan daripada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap kali Allah turunkan kitab suci, maka pada saat itu pula Allah turunkan Rasul
Apa manfaatnya? Untuk menyampaikan kepada umatnya, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, manusia itu dahulunya satu umat, ya, tidak terpecah belah. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya kepada mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Maksudnya, ya, setiap manusia dalam kehidupan ini pasti ada perselisihan. Nah, untuk mengatasi segala macam perselisihan tersebut, maka Allah turunkan kitab suci. Tujuannya apa? Agar semua yang diperselisihkan manusia itu akan ada jalan keluarnya, ya. Nah, apa saja kitab suci yang Allah turunkan? Pertama, Zabur, ya. Zabur artinya pujian, berisi tentang petunjuk dan wahyu Allah, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya. Dari sini jelas bahwasanya kitab suci Zabur itu pun diperuntukkan untuk umat Islam. Kenapa? Karena di situ berisi tentang wahyu Allah, ya. Wahyu Allah. Kemudian yang kedua, kitab suci Taurat. Nah, kitab suci Taurat disebut juga dengan kitab perjanjian lama, berisi tentang syariat hukum-hukum Allah. Artinya kitab Taurat pun, ya, adalah kitab suci yang Allah turunkan sebetulnya adalah untuk umat Islam. Kepada siapa Allah turunkan kitab suci Taurat? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab suci Injil. Nah, bahkan kitab suci Injil yang disebut dengan kitab perjanjian baru pun isinya adalah pedoman bagaimana menyembah Allah. Artinya kitab suci Injil pun sebenarnya Allah turunkan untuk umat Islam, ya. Dan diturunkannya kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian terakhir kitab suci Al-Quran, artinya bacaan. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil. Semuanya Allah sempurnakan dalam bentuk yang namanya Al-Quran, ya. Kepada siapa Allah turunkan? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anakku sekalian, sebenarnya, ya, selain kitab-kitab suci yang dibukukan, ada juga kitab suci yang berbentuk lembaran atau suhuf, ya. Jumlahnya ada 90 suhuf. Nah, dari 90 suhuf itu yang 60 diterima Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang 30 lembarnya Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi satu-satunya nabi dan rasul yang menerima dua kitab, ya, kitab dalam berbentuk buku yaitu Taurat dan kitab yang berbentuk lembaran yaitu suhuf yang berjumlah 30 lembar, penerimanya adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan tentunya kitab-kitab yang berbentuk lembaran itu Allah turunkan sebelum Allah turunkan Al-Quran. Jadi, ya, kitab suci Al-Quran bukan hanya menyempurnakan kitab Zabur, Taurat, Injil, tapi juga menyempurnakan kitab suci yang dalam bentuk lembaran atau suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebagai nabi yang menerima kitab suci dalam bentuk suhuf, ini diterangkan di dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Allah menurunkan kitab suci dalam bentuk suhuf, yaitu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam, ya. Kemudian, nah, lantas bagaimana cara beriman kepada Allah? Cara beriman kepada kitab suci Allah.
cara beriman kepada kitab suci Allah yaitu yang pertama meyakini kitab-kitab suci itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua membenarkan semua berita yang ada di dalam kitab suci. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Musa, bagaimana kisah Nabi Nuh, ya, bagaimana kisah Nabi Muhammad, bagaimana kisah Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya itu ya Allah cantumkan, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Jadi apa saja cerita yang terdapat di dalam kitab suci adalah benar, itu bukan hayalan, ya. Kemudian mengamalkan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci itu adalah cara mengimani, ya, cara beriman kepada kitab suci Allah. Nah, anakku sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti di hari Senin yang akan datang setelah PTS Bapak akan lanjutkan, yaitu tentang masih dalam bab beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita baik di dunia dan di akhirat nanti. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ya ilmu yang kita dapat ini bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.